Shalom Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melindungi Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Akhir-akhir ini, Bapak Presiden Jokowi memberikan peringatan kepada kita mengenai iklim yang ekstrim. Saat ini sedang terjadi kekeringan yang berdampak kepada krisis pangan. Itu artinya kita sudah memasuki masa kekeringan. Saya bawa ini ke hadapan Tuhan. Lalu Tuhan memberikan jawaban pada zaman Elia, di mana masa kekeringan 3,5 tahun tidak ada hujan dan kelaparan terjadi pada saat itu. Tuhan menunjukkan kepada janda di Sarfat. Tuhan memberikan pelajaran kepada saya untuk saya bagikan pada saat itu, di mana Elia datang kepada janda di Sarfat dan meminta untuk membuatkan sepotong roti. Dan janda tersebut mengatakan bahwa dia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Satu kali mereka makan dan setelah itu mereka akan mati. Tetapi Elia mengatakan firman Tuhan kepada janda ini. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 16. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Amin. Tuhan mengajarkan kepada saya untuk pertama mendengarkan firman Tuhan. Kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita mencari Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan katakan, ikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ikuti apa yang Tuhan perintahkan, firman Tuhan itu. Maka janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Seperti janda Sarfat ini mengikuti firman Tuhan yang diperintahkan Tuhan untuk memberikan roti kepada Elia. Tuhan berjanji, tepung di dalam tempayan itu tidak akan habis-habis, dan minyak di dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai hujan turun di muka bumi. Dan Tuhan menepati janjinya. Sekalipun kita berada di tengah-tengah kekeringan atau bahkan di tengah-tengah kelaparan, Tuhan berjanji, Tuhan akan tetap memelihara kita. Tuhan akan memelihara kita, makanan kita tidak akan berkurang. Asalkan kita mau mendengarkan firman Tuhan dan mau menjadi pelaku firman Tuhan. Amin, saudara. Inilah janji Tuhan. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, perkara-perkaranya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Asalkan kita
melekat kepada Dia dan percaya Tuhan yang akan bertindak di dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 10 ayat 3, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Dan janji Tuhan di dalam Yehezkiel 36 ayat 27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi kita butuh roh Tuhan. Kita butuh tinggal di dalam Tuhan. Dan roh Tuhan bekerja di dalam kita untuk memampukan kita melakukan kehendak-Nya. Berjalan di dalam ketetapan-ketetapannya adalah karya Roh Kudus. Maka kita harus minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Memenuhi hidup kita yang hanya kita dapatkan di dalam hadirat Tuhan, yang hanya kita dapatkan di dalam pujian penyembahan, dan juga kita dapatkan di dalam berdiam mendengarkan suara Tuhan. Dalam Yesaya 33 ayat 15-16, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak hasil untung pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Amin, amin, amin. Ini janji Tuhan bagi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam Kristus, hidup di dalam firman Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kiranya hanya nama Tuhan yang ditinggikan, sehingga Tuhan menarik semua orang datang kepadanya. Mari saudara, kita doakan keluarga kita, kota kita, bangsa kita. Tuhan selamatkan bangsa kita. Tuhan mendengar doa kita. Asalkan kita berdoa dengan segenap hati, berdoa dengan tidak jemu-jemu, Tuhan pasti akan menjawabnya, sebab Dia berjanji akan menjawab doa kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasih Tuhan. Kiranya dapat memberkati kita semua. Kiranya dapat membangun iman kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Shalom.